فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah kita masih diberikan kesehatan, keimanan yang dengan kita bisa berkumpul di sini untuk bersilaturahmi, bermuwajah bersama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja pertemuan kita ini membawa keberkahan di Jumat ini, di waktu pagi ini menjelang di waktu duha ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada imam besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada sahibul bait ala al-istidafah, kepada Pak Ade jazahullahu khairan. Semoga menjadi timbangan amal soleh beliau di hari kiamat kelak. Ikhwani al-kiram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari di Madinah al-Munawwarah, di kota Nabi, terjadi di era tabi'in. Ketika itu Madinah lagi dirandau musim kemarau yang panjang, bahkan diriwayatkan selama 1 tahun full tidak turun hujan. Bayangkan 1 tahun tidak turun hujan, musim kemarau yang panjang. Salah seorang ulama tabi'in bernama Muhammad Ibnu Mukandir, di tengah malam dia menuju Masjid Nabawi. Ketika itu Masjid Nabawi tidak seperti sekarang, gelapnya masih murni, tidak ada cahaya, tidak ada sajadah, masih terbilang murni. Ketika dia masuk ke Masjid Nabawi, dia bersandar di tiang. Setiap orang kalau masuk masjid pasti punya tempat istimewa untuk bersandar. Begitupun dengan ulama ini, Muhammad Ibnu Mukandir. Setiap kali beliau mengunjungi Masjid Nabawi Asy-Syarif, dia mempunyai tempat istimewa untuk bersandar di tiang, salah satu tiang-tiang masjid. Di pertigaan malam itu beliau melihat seseorang yang datang, berwajah gelap, kecoklatan, tidak diketahui siapa namanya. Ketika itu pria tadi membentangkan ridanya untuk dijadikan sejadahnya. Beliau pun sholat. Selesai menunaikan sholatnya 2 rakaat tersebut, dia berdoa, dan doanya sangat dikagetkan oleh beliau. Dia berdoa, ya Allah, aku bersumpah atas namamu, ya Allah, aku bersumpah atas namamu, turunkanlah hujan. Doanya singkat seperti itu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersumpah atas namamu, turunkanlah hujan. Ya. Ketika itu sang ulama melihat, mendengar doa yang dipanjatkan oleh orang biasa ini. Belum tangannya itu turun, sudah terdengar suara hujan turun. Subhanallah. Ya. Kekuatan doa, kekuatan orang biasa berdoa. Karena doa merupakan silahul mukmin, kekuatan orang-orang yang berilmu. Setingkat para ulama di Madinah menggelar salat istisqa, salat minta hujan, tapi Allah belum turunkan hujan. Sedangkan manusia biasa ini, orang biasa, yang ketika itu dia berdoa mengadakan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, belum sempat tangannya ini turun, sudah Allah turunkan hujan.
Sang ulama tadi memperhatikan gerak-gerik orang ini. Siapa beliau? Apa amalan khusus beliau? Nah, setelah sholat subuh, beliau memperhatikan kemana sang orang ini pulang. Ternyata diperhatikan orang ini orang biasa. Bahkan diriwayatkan pekerja sol sepatu. Pekerja sol sepatu. Di malam kedua, sang ulama tadi memperhatikan lagi, datang ke Masjid Nabawi, dan orang tersebut datang di jam yang sama, melakukan sholat, minta doa, turun hujan. Bahkan sebelum tangannya itu turun ke pangkuannya, Allah kabulkan doanya. Doa orang yang ikhlas. Di hari kedua itulah sang ulama tadi, Muhammad Ibnu Mukandir, ingin mengunjungi sang orang yang berdoa tadi. Di pagi hari dia melakukan ziarah, berkunjung ke rumah sang yang berdoa tadi itu. Dia mengatakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si pemuda tadi mengetahui bahwasanya adalah seorang ulama besar di kota Madinah, ulama tabi'in. Dia bilang, natasyarraf bi ziyaratikum, kita merasa suatu kehormatan diziarahi oleh seorang ulama. Sang ulama ini pun langsung mengatakan, bukankah engkau pemuda yang 2 malam ini sholat di Masjid Nabawi yang telah berdoa dengan doa minta hujan? Pemuda tadi tiba-tiba marah. Tiba-tiba marah dan mengatakan, silakan kau keluar wahai ulama, wahai Ibnu Mukandir. Marah sangat. Ya, karena dia tidak mau ada orang lain yang ingin mengetahui amal dia. Rahasia amal solehnya diketahui oleh seorang ulama. Dia marah sehingga dia mengatakan, silakan pergi wahai Ibnu Mukandir. Orang ini tidak diketahui namanya. Bahkan sampai sekarang para ahli sejarah tidak mengetahui siapa namanya, siapa marganya, dan siapa keturunannya. Orang yang terkenal di langit, orang yang terkenal oleh penduduk langit, tapi tidak terkenal di bumi. Ya. Ketiga harinya, di hari ketiga, sang ulama tadi ingin menziarah lagi ke rumahnya, tetapi orang tersebut sudah pindah ke tempat lain dan tidak diketahui sampai sekarang kemana pindahnya, di mana tempat tinggalnya. Orang tersebut ingin merahasiakan amalnya dan dia marah ketika ada orang lain yang mengetahui amal solehnya, diketahui orang lain. Syuf, ikhlasnya niat. Dia menginginkan agar dia terkenal di langit saja, tidak mau terkenal di bumi. Ikhlasnya niat. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Biarlah amalku hanya Allah yang tahu. Sekelas orang biasa, ya, pekerjaan hanya sol sepatu, tidak ingin amalnya diketahui orang lain. Ya. Ketika kita mengikhlaskan amal, subhanallah, apa yang terjadi? Allah kabulkan ketika itu. Hujannya turun, bahkan sangat cepat Allah turunkan, ijabahkan doa orang yang ikhlas dalam niatnya. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan awwalu ma tusa'ar bihi naru jahannam, 3 orang yang akan disiksa di neraka. 3 golongan orang pertama yang akan disiksa di neraka, siapa mereka? Al-mujahid. Al-mujahid yang pertama. Yang kedua, orang yang ahli Quran. Yang ketiga, orang yang bersuka berinfak. Kenapa orang bertiga ini orang golongan pertama yang disiksa di neraka? Bukankah mereka mujahidin fisabilillah yang berperang di jalan Allah? Kemudian yang kedua, orang yang ahli Quran, orang yang hafal Quran, yang qari Quran. Yang ketiga, orang yang berinfak fisabilillah. Allah katakan pada hari kiamat kepada sang mujahid tadi, apa yang kau lakukan dengan jihadmu? Dia berkata, aku berjuang di jalanmu. Allah mengatakan, kazat, kau berdusta. Dan para malaikat mengatakan, anta kazat, dia berbohong, wahai Tuhanku. Karena dia berjihad, dia berjuang untuk dikatakan pemberani, untuk dikatakan sang mujahid. Ada yang aneh niatnya. Lalu Allah mengatakan kepada yang kedua, seorang ahli Quran, seorang yang hafal Quran, seorang yang berilmu. Allah mengatakan, apa yang telah kau lakukan dengan ilmumu? Aku mengamalkan ilmuku, aku mengamalkan Al-Quran dengan mengajar kepada manusia. Allah katakan, kadzat, kau berdusta. Para malaikat mengatakan, kadzat ta'ant, dia berdusta, wahai Tuhanku. Karena dia menghafal Quran, tapi untuk dikatakan seorang qari. Dia ujub, dia riya. Perkara sepele, niat. Lalu Allah katakan kepada yang ketiga, yang suka berinfak, yang suka menginfakkan uangnya.
Dia mengatakan, wahai fulan, kemana uangmu dan diapakanlah uangmu? Aku berinfak di jalanmu ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, berdusta kau. Dan para malaikat mengatakan, kadzabta, didustakan. Allah didustakan para malaikat juga. Karena engkau berinfak sesungguhnya untuk dikatakan orang yang dermawan, untuk dikatakan orang yang baik hati. Semua itu, ketiga golongan ini orang yang pertama kali yang akan disiksa di neraka. Bukan orang kafir, bukan pula orang yang mendustakan ayat Allah, tapi orang siapa? Mujahidin. Yang niatnya hanya untuk dikatakan pemberani. Seorang ahli ilmu hanya ingin dikatakan seorang yang berilmu. Orang yang berinfak hanya ingin dikatakan dermawan. Allah katakan, kau telah mendapatkan itu semua di dunia. Engkau telah disebut sebagai qari, kau disebut sebagai dermawan, kau disebut sebagai seorang yang mujahid. Kau dapatkan itu. Dan sekarang Allah berikan azabnya mereka di dunia. Dan Rasul mengatakan, innamal a'malu binniyat. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Makanya dalam hadis itu, bahkan dalam setiap buku-buku hadis, ya, bab pertamanya adalah bab niyah. Rasul mengatakan, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrah hanya untuk dunia atau untuk perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa itu? Karena ceritanya pada saat Rasul hijrah ke Madinah, ada seseorang yang hijrah, tapi niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, niatnya untuk menikah. Ya. Dia bernama Muhajir ibnu Ummi Qais. Makanya keluarlah tadi hadis tadi itu, faman kana hijratuhu lidunya yusibuh, menyindir sahabat yang tadi yang hijrahnya hanya untuk menikah saja. Barang siapa yang hijrah ke Madinah untuk Allah Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kata Rasul, barang siapa yang hijrah ke Madinah hanya untuk menikahi perempuan, maka dia akan mendapatkan itu. Wallahu ta'ala bis-shawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadikan ini sebagai khazanah ilmu bersama kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.